Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bagaimana puasanya? Wah, insya Allah tetap semangat ya. Dan tetap semangat juga dengerin Ibu bacain buku Muhammad Ismail. Hari ini kita akan baca buku ke-8, yaitu Isra Mi'raj dan Janji Setia. Ayo, siapa yang tahu peristiwa Isra Mi'raj? Masya Allah, udah pada tahu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Sepulang dari Thaif, saat musim haji pada tahun 10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cerdas, Rasulullah SAW memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab lainnya. Beberapa orang menyatakan keislamannya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perkembangan dakwah ini, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, sambil ditemani malaikat Jibril. Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ketujuh. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir beliau naik lagi untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sholat 2 rakaat pada pagi dan sore hari seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tahu nggak teman-teman, jarak dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis adalah 1471,5 km. Lebih jauh dari jarak Jakarta Lombok loh. Kamu perlu tahu, Isra Mi'raj adalah peristiwa besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW setelah Al-Quran. Isra Mi'raj diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra. Tebaklah bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj esok harinya. Ya, mereka mencibir, mengolok-olok, dan tidak percaya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam 1 malam dari Mekah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh. Di antara mereka bahkan menantang agar Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bentuk Baitul Maqdis jika memang Rasulullah SAW pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah kemudian menunjukkan bentuk Baitul Maqdis sehingga Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan jelas. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran. Kamu perlu tahu, saat kaum Quraisy tidak mempercayaiku, saat aku berdiri di Hijr Ismail, Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku, sehingga aku bisa menceritakan kepada mereka tentang pilar-pilarnya dengan gambaran yang jelas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saat musim haji pada tahun ke-11 kenabian, dakwah Islam semakin menyebar keluar Mekah, terutama ke Yasrib atau Madinah. 6 orang pemuda Yasrib menyatakan keislaman ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka selama ini hidup dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Apabila terjadi pertentangan sesama mereka, orang Yahudi selalu berkata, "Sekarang akan muncul seorang nabi setelah sekian lama tidak ada nabi yang diutus.
kami akan mengikutinya. Bersama sang nabi itu kami akan memerangi kalian. Keenam pemuda Yasrib itu adalah kaum intelektual atau kaum yang berpendidikan dan selama ini menjadi sekutu dengan Yahudi. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Jadi, ketika Rasulullah SAW mengajak para pemuda ini masuk Islam, mereka berkata pada sesama mereka, "Ketahuilah, demi Allah, inilah Nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikutinya." Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena mereka adalah kaum yang suka ingkar janji. Pada musim haji berikutnya, 12 orang laki-laki dari Madinah datang menemui Rasulullah SAW di Aqabah Mina. Mereka melakukan janji setia atau baiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, dan menaati yang Rasulullah SAW perintahkan. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqabah pertama. Mereka kemudian pulang ke Madinah. Rasulullah SAW meminta Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk melanjutkan pengajaran Islam di sana, sehingga tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mus'ab pun mendapat gelar Al-Muqri Al-Madinah, pembaca Al-Quran bagi Madinah. Kamu perlu tahu, di Madinah Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah yang kemudian membantu Mus'ab. Mereka menyebarkan Islam tanpa kenal lelah. Keberhasilan dakwah Mus'ab di Madinah membuat sekelompok orang kembali menemui Rasulullah SAW di Aqabah untuk juga melakukan janji setia. Mereka terdiri dari 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Baiat Aqabah kedua. Jarak antara Baiat Aqabah pertama dan kedua adalah 2 tahun, yaitu pada tahun ke-11 dan ke-13 kenabian pada waktu musim haji. Artinya, dalam 2 tahun, dakwah Mus'ab berhasil mengislamkan penduduk Madinah. Kamu perlu tahu, sebelum masuk Islam, Mus'ab adalah pemuda kaya raya. Namun ketika meninggal di perang Uhud, dia hanya punya selembar kain untuk menutupi jenazahnya. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, kakinya tersembur. Jika kakinya ditutup, kepalanya akan tersembur. Rasulullah SAW menangis dan bersabda, "Tutupkanlah kain itu pada kepalanya, dan tutuplah kedua kakinya dengan pelepah kurma." Hadis riwayat Muslim. Malam itu di Aqabah, Rasulullah SAW berbicara, membacakan Al-Quran, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak orang untuk masuk Islam. Beliau berkata, "Aku membaiat kalian untuk membelaku seperti kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu semakin kuatlah Islam di antara penduduk Madinah. Kamu perlu tahu, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, saat itu belum memeluk Islam. Namun dia sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Abbaslah yang membuka pembicaraan dan menjelaskan tentang janji setia itu. 2 orang wanita yang hadir adalah Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Ammarah, dan Asma binti Amar, Ummu Mani. Demikianlah peristiwa Isra Mi'raj dan Baiat Aqabah yang pertama dan kedua terjadi di tahun ke-11 dan ke-13 kenabian. Dan sejak saat itu dakwah Islam juga semakin menyebar tidak hanya di Makkah. Bagaimana adik-adik? Insya Allah seru ya ternyata mengetahui kisah
bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam. Insya Allah besok akan kita lanjutkan membaca buku selanjutnya. Tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.